Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini kita bisa ketemu lagi di channel kesayangan kita bersama, yaitu Master Virtual. Nah, untuk kali ini kita akan memberikan kisi-kisi PPKN untuk kelas 11 yang mudah-mudahan kalian bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Karena apa? Di akhir nanti ada di pertengahan kita akan ada bonus untuk kalian semua yang sudah melihat video ini sampai habis. Oke, yang pertama kita langsung saja masuk pada materi persiapan kita. Yang pertama, pada dasarnya pelanggaran HAM merupakan bentuk. Nah, dari soal nomor 1 ini sangat mudah, di mana trik untuk menjawabnya kalian harus memperhatikan kata kuncinya, yaitu terkait dengan pelanggaran HAM dan beserta bentuknya. Apa itu HAM? Kembali lagi, HAM itu adalah hak asasi manusia yang merupakan hak dasar kebutuhan manusia yang tidak bisa dihilangkan. Nah, artinya apa? Kalau kita berbicara dari bentuknya, dari option yang sudah diberikan ini, tentu kalian bisa menganalisis mana jawaban yang benar. Oke, untuk nomor 1 sangat mudah, mudah-mudahan kalian bisa menjawabnya dengan benar. Untuk nomor berikutnya, nomor 2, di bawah ini beberapa tokoh dari Prancis dalam memerdekakan hak asasi manusia adalah. Nah, di sini kalian ada mencari dulu tokoh yang dari Prancis itu siapa. Nah, tapi ditanyakan kecuali, artinya kalian harus mencari jawaban yang salah, ya. Jawaban yang salah di antara yang ada pada option nomor 2. Untuk nomor 3, yang merupakan wewenang Komnas HAM. Nah, ialah yang namanya wewenang itu apa? Wewenang itu adalah kewenangan untuk mengatur dan menentukan. Nah, apakah Komnas ini tentunya memiliki sebuah tindakan, memiliki sebuah keputusan di mana untuk kepentingan negara. Nah, jadi HAM di sini tujuannya itu apa? Nah, sangat mudah bukan? Jadi nomor 3 ini sangat jelas, yang ditanyakan adalah wewenang Komnas HAM. Ya, kewenangannya itu apa? Didirikan Komnas HAM, hak asasi manusia. Yang berikutnya nomor 4, setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, dan kelompok agama tersebut. Nah, ini jelas sekali, di mana saya pernah menyatakan bahwa kejahatan ini tujuannya untuk memusnahkan sebagian ataupun suatu bangsa, di mana untuk kelompoknya itu dianggap yang paling baik. Nah, ini pasti kalian bisa menjawabnya karena sudah pernah saya bahas juga di dalam kelas. Berikutnya masuk pada nomor 5, yaitu faktor eksternal yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM adalah. Nah, di sini faktor eksternal berarti faktor itu yang berawal dari luar, ya, bukan yang berasal dari dalam. Faktor dari luar tentunya dipengaruhi oleh keadaan lingkungan. Nah, jadi pasti kalian bisa memilih jawabannya, ya, itu adalah trik untuk menjawab nomor 5. Nah, sebelum masuk pada soal berikutnya, ada sedikit pesan dari saya. Jadi jangan hanya bekerja keras tapi juga bekerja cerdas. Nah, artinya apa? Ketika kalian sudah berusaha, jangan lupa bahwa usaha itu bukan hanya belajar tapi juga berdoa. Ya, jadi doa itu penting. Kita berharap kepada Tuhan Yang Maha Esa agar semua hasil belajar kita bermanfaat dan diberikan kelancaran. Masuk pada soal nomor 6, dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM disebut juga sebagai. Nah, di sini sangat jelas, ya, ada kata kunci yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM berasal dari diri pelaku. Nah, dari diri pelaku berarti bukan dari luar. Nah, sangat jelas di sini, pasti sangat mudah untuk menentukan jawabannya, ya. Oke, saya lanjut untuk nomor 7. Yang bukan merupakan upaya dalam pencegahan pelanggaran HAM adalah, nah, berarti yang dikatakan yang bukan, berarti cari jawaban yang salah. Ya, ini yang salah itu yang harus kalian pilih, ya, karena yang bukan upaya dalam pencegahan HAM itu yang mana? Dari A sampai E.
Nomor 8, tanggal berapakah pemerintah Indonesia mengeluarkan deklarasi Juanda? Nah, ini malah sangat mudah ya. Jadi kalian hanya mencari informasi tanggal berapa ya, tepatnya tahun berapa deklarasi Juanda ini disahkan. Nomor 9, negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang tertera pada. Nah, caranya untuk menjawab nomor 9 ini kalian cukup mencari dari option-option yang ada ya, undang-undang nomor 20, 25, ya, 36. Ini kalian cari pada undang-undang dasar. Dari undang-undang dasar itu kalian cari pasal mana yang cocok ya. Kalian cek dulu satu persatu, maka itulah cara menjawab nomor 9. Berikutnya untuk nomor 10, konsepsi yang menyatakan bahwa laut itu adalah diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara adalah, nah namanya konsepsi itu apa? Konsepsi itu gambaran ya, gambaran yang berupa deskripsi ya, secara nyata bahwa laut itu adalah tempat yang dapat diambil dan dimiliki oleh setiap negara. Nah, itu termasuk konsep apa? Itu cara untuk menjawab nomor 10. Untuk berikutnya nomor 11 ya. Suatu garis yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung pulau terluar adalah garis. Nah, ini kalau yang sering membaca peta, melihat peta ya, pasti kalian bisa menjawabnya ya, karena ini ada tergambar dengan jelas ya. Jadi tinggal memilih saja untuk nomor 11 itu. Nomor 12, orang yang bertempat tinggal menetap di suatu negara disebut. Nah, triknya untuk nomor 12 ini karena tidak ada kata syarat sesuai undang-undang atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya. Ada trik yang sangat jelas di sini, hanya dikatakan menetap di suatu negara. Nah, pastinya bukan warga negara. Kalau warga negara kan harus ada syarat sahnya dan lain-lain ya, sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, pasti kalian bisa menjawabnya mana yang sesuai dengan kriteria soal nomor 12. Untuk berikutnya nomor 13, undang-undang kewarganegaraan yang pernah berlaku di Indonesia kecuali. Jadi yang ditanyakan adalah yang jawaban yang salah. Sekali lagi, jawaban yang tidak benar itu yang harus kalian pilih. Jadi kalian harus cek satu persatu undang-undang kewarganegaraan yang istilahnya tidak berlaku di Indonesia. Oke, lanjut pada nomor 14. Asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang adalah, nah ini pernah sudah saya singgung bahwa kalau ius soli itu berhubungan dengan asas kelahiran ya, asas kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran, sedangkan asas ius sanguinis itu asas kewarganegaraan berdasarkan ciri-cirinya. Kemudian ada orang yang kewarganegaraan ganda karena pada suatu kejadian ya dia diberikan hak kewarganegaraan berdasarkan orang tuanya ya, tapi juga mendapatkan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahirannya, sehingga menjadikan dwi kewarganegaraan ganda ya. Tapi di sisi lain juga ada yang kehilangan kewarganegaraan ya. Kenapa? Ya macam-macam, ada yang ikut kedinasan luar negeri dan lain-lain. Nah, ini pasti kalian sudah bisa mengingatnya ya untuk materi nomor 14. Lanjut pada soal nomor 15. Nah, yang dimaksud dengan toko X di sini, ini yang harus kalian cari ya. Toko X ya. Demokrasi is government of the people, by the people, and for the people. Nah, dari kata-kata ini pencetusnya itu siapa? Ini yang dimaksudkan dari nomor 15 ya. Tokoh yang dimaksud itu siapa? Sangat mudah sekali untuk nomor 15. Berikutnya masuk pada nomor 16. Kesejajaran dan independensi lembaga negara diperlukan agar dapat saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip. Nah, ini cukup mudah ya, karena sudah saya jelaskan berkali-kali bahwa di Indonesia ini adalah asas apa? Demokrasi. Ya kan? Demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat ya, dimana menghormati ya kan, saling mempercayai satu dengan yang lain ya kan, tapi tentunya
Yang dimaksud demokrasi di sini perlu ada landasan jiwa-jiwa kesatria ya, jiwa-jiwa yang mampu berbuat tapi ya mampu bertanggung jawab. Nah, pasti di sini kalian bisa mendeteksi dari penjelasannya ini apa ini jawabannya untuk nomor 16 ya, sangat mudah. Yang berikutnya lanjut pada nomor 17. Hal yang tidak termasuk ciri-ciri demokrasi dari seluruh nilai atau values menurut Henry Di Mayo dalam bukunya Introduction to Democracy Theory adalah, nah berarti kalian harus mencari dulu, ya kan? Mencari di mana? Dari pendapatnya Henry Di Mayo terkait apa? Terkait dengan demokrasi. Nah, kemudian kalian cocokkan mana jawaban yang sesuai. Sangat mudah. Untuk berikutnya adalah nomor 18. Salah satu ciri yang paling menonjol dari negara-negara berkembang masih mencari bentuk demokrasi yang sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakatnya adalah, nah untuk nomor 18 ini kalian disuruh melihat ciri-cirinya. Ciri-ciri yang cocok dari yang disebutkan ini A sampai E, mana yang cocok maka itu yang sudah menjadi jawabannya ya. Gampang. Nomor 19, kriteria yang digunakan untuk menentukan situasi demokrasi dalam kehidupan suatu negara ditunjukkan oleh nomor. Nah, kriterianya sudah ada di sini, tinggal kalian pilih dari 1, 2, 3, 4, dan 5 mana yang merupakan kriteria yang cocok. Nah, kalian pilih dan kalian jawab. Itu saja untuk nomor 19. Nomor 20, dalam sistem demokrasi, Pancasila dituntut untuk transparan. Transparan itu apa? Artinya terbuka, tidak menutup-nutupi, ya kan, semuanya pada publik itu demi kepentingan rakyat, demi kepentingan bersama. Nah, itu transparan. Ya, pernyataan ini sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Nah, kalian tinggal mencocokkan saja. Ya, keterbukaan ini cocok nggak dengan prinsip demokrasi yang mana? Nah, dari option-option yang sudah diberikan, tinggal kalian pilih mana yang sesuai. Lanjut pada nomor 21, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar merupakan bunyi dari, nah ini lebih mudah lagi ya, jadi kalian tinggal mencari saja pada option ini yang cocok dari soal nomor 21 ya kan, yang berhubungan dengan kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal berapa? Nah, sangat mudah bukan untuk nomor 21. Nah, sebelum lanjut pada soal berikutnya, ini saya ada lagi sedikit motivasi buat kalian bahwa keluarga adalah madrasah pertama seorang anak. Nah, sebisa mungkin, semaksimal mungkin jagalah hubungan baik kalian dengan ayah, dengan ibu, dengan saudara ya, dimana hubungan yang baik akan menciptakan kepribadian yang baik pula, saling tolong menolong, saling menghormati ya, apalagi dengan bapak ibu kalian yang sudah luar biasa memberikan kalian semangat ya, motivasi yang tinggi, juga biaya yang tinggi sampai pada tahap ini. Mudah-mudahan kalian semua dijadikan anak-anak yang sukses di masa depan. Amin. Oke, kita lanjutkan lagi pada soal berikutnya nomor 22. Perang militer lebih dominan dibanding dengan perang sipil. Nah, ini ya, nomor yang menunjukkan ciri-ciri dari masa demokrasi liberal. Nah, berarti dari optionnya ini kalian hanya mencocokkan sesuai yang ada di atas ya. 1, 2, 3, 4, dan 5 ini ya, nomor yang menunjukkan ciri-ciri dari masa demokrasi liberal itu apa. Nah, itu yang sesuai itu adalah jawabannya. Untuk nomor 23, presiden dan wakil presiden secara langsung ya kan dipilih oleh rakyat. Nah, dilakukan pertama kali oleh bangsa Indonesia pada tahun. Nah, jadi kalian ini ditanya pemilu pertama kali yang langsung dilaksanakan oleh rakyat itu pada tahun berapa? Nah, sangat mudah. Untuk nomor 24, yang bukan termasuk perilaku demokrasi yang perlu dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan hal-hal yang sebagai berikut. Nah, untuk nomor 24 ini kalian hanya ditanyakan ya, bagaimana dalam kehidupan sehari-hari itu nilai-nilai demokrasi itu muncul ya. Dan dari option ini mana jawaban yang paling tepat ya. Sangat mudah. Berikutnya untuk nomor 25 ya.
budaya politik yang berkembang di masyarakat Indonesia sekarang adalah, budaya politik ini pasti kalian tahu sendiri ya. Namanya di Indonesia itu sudah pernah saya berikan beberapa contohnya. Kalau misalnya orang Indonesia itu dilarang ya dan berusaha semaksimal mungkin agar tidak golput ya. Kenapa? Golput itu termasuk golongan yang kurang jelas ya, kurang jelas, dan harusnya semua masyarakat Indonesia itu mampu memberikan suaranya ya pada pilihannya yang sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Ya, siapa yang dirasa cocok menjadi seorang pemimpin, maka dia yang harus dipilih. Jadi ada aspek kejujuran. Dan untuk pesan dari saya, kejujuran adalah kunci keberhasilan dan pendidikan karakter. Nah, jadi pendidikan karakter itu dikatakan berhasil apabila masyarakat itu dimulai dari yang sederhana, yaitu berani berkata, berbuat jujur. Oke, kita lanjutkan pada nomor berikutnya. Nah, sebelum lanjut, saya juga punya kata-kata motivasi lagi untuk kalian semua terkait dengan lingkungan. Ya, lingkungan yang baik menciptakan pribadi manusia yang baik. Nah, kenapa? Jadi manusia yang baik itu bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Ya, bisa dikatakan ketika lingkungannya semua orangnya adalah golongan-golongan seperti orang yang suka mengaji, suka yang rajin beribadah. Nah, kemungkinan besar anak ini juga akan menjadi orang yang sama. Nah, jadi ciptakanlah lingkungan yang baik di lingkungan kalian, akan kalian menjadi pribadi manusia yang baik. Kita lanjutkan pada nomor 26. Sikap menonjolkan hak sendiri tanpa memperhatikan hak orang lain merupakan, dari kata-kata soal nomor 26 adanya sebuah egois, sikap egois di mana di sini menonjolkan hak sendirinya tapi tidak memperdulikan orang lain. Nah, di sini berarti sangat mudah sudah ada poin yang paling cocok dari penjelasan saya. Mudah-mudahan kalian bisa menjawabnya. Lanjut pada nomor 27, melakukan pengkajian dan penelitian sebagai instrumen internasional dengan tujuan memberikan saran mengenai akses atau realifikasi di bidang. Nah, jadi ini untuk ratifikasinya itu yang mana, di bidang apa, betul? Yang dikatakan dari pengkajian dan penelitian sebagai instrumen. Nah, sini tolak ukurnya itu adalah kajian dan penelitian. Nah, dari tolak ukur tadi pasti kalian bisa memberikan kecocokan. Nah, mana yang cocok, mana yang ada poin pengkajiannya, mana yang ada poin penelitiannya. Nah, namanya saja ini dua ini adalah instrumen ya. Jadi jangan sampai salah dalam memilih karena sudah ada kata kuncinya di sini. Untuk nomor 28, politik adalah suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peran warga negara yang ada di dalam sistem itu. Warga negara senantiasa mengidentifikasi diri mereka dengan simbol-simbol dan lembaga kewarganegaraan berdasarkan orientasi yang mereka miliki. Pengertian ini adalah pendapat. Nah, cukup mudah. Untuk nomor 28 ini kalian hanya mencari pendapat dari tokoh yang sudah disebutkan di option ini, mana yang cocok maka itu adalah jawabannya. Lanjut pada nomor 29. Dari pernyataan di atas yang merupakan ciri-ciri budaya politik, nah ini malah lebih mudah lagi. Ya, ciri-ciri budaya politik itu dari 1, 2, 3, 4, 5, mana yang sesuai kalian hanya memilih 3 di antaranya, nah itu adalah jawabannya. Untuk nomor 30, budaya politik, di mana tingkat partisipasi politiknya rendah. Nah, ini adalah kata kunci ya. Jadi ada kata-kata budaya politik di daerah tersebut rendah. Ya, acu tak acu, ya tidak peduli seperti itu. Nah, itu merupakan jenis budaya politik apa? Ya, di sini sudah pernah saya jelaskan ya. Jadi, dan jelas kalian pasti tidak akan menjawab partisipan. Kalau partisipan itu budaya politik aktif, ya kan, masyarakatnya baik. Ya, pemilunya lancar, tidak ada golput. Nah, seperti itu. Ayo, pasti kalian ingat ya. Nah, ini adalah trik untuk nomor 30. Saya lanjutkan untuk nomor 31. Faktor yang mendorong lahirnya budaya politik di Indonesia. Nah, untuk nomor 31 ini kalian hanya menyebutkan faktornya saja. Jadi faktor yang mempengaruhi itu apa? Dari optionnya ini yang sudah disediakan, kalian hanya memilih yang sesuai. Kalau yang sesuai maka itu adalah jawabannya.
Lanjut pada nomor 32. Dari pernyataan di atas, menurut Henry B. Mayo, masyarakat demokrasi dibangun berdasarkan nilai-nilai. Nah, jadi untuk nilai-nilai di sini sama ya, kalian hanya memilih nilai yang sesuai Henry B. Mayo, maka itulah yang kalian pilih dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, mana yang sesuai dengan pendapatnya Henry B. Mayo. Untuk berikutnya, nomor 33, budaya adalah keseluruhan sistem, gagasan, dan rasa tindakan serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan miliknya dengan cara belajar. Pengertian budaya tersebut menurut pendapat, nah ini sama ya, untuk nomor 33 hanya kalian mencari pendapat salah satu tokoh yang sudah menjadi option dan kalian cocokkan sesuai nggak dengan kata-kata kunci yang sudah disediakan untuk nomor 33. Berikutnya untuk nomor 34. Di bawah ini merupakan perwujudan budaya menurut Kunchoro-Ningrat. Nah, siapa itu Kunchoro-Ningrat? Kunchoro-Ningrat itu ahli seorang budayawan Indonesia, ya, di mana dia salah satu ahli di bidang antropologi budaya. Jadi pada bidangnya dia ini merupakan tokoh yang luar biasa ya untuk kebudayaan di Indonesia. Ya, kalian hanya mencari contoh perwujudannya. Ya, menurut Kunchoro-Ningrat budaya itu apa? Ya, dari option A sampai E. Kalian hanya tinggal memilih satu jawaban. Untuk nomor 35, faktor aparat dan penindakannya adalah salah satu hambatan dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia, yaitu berupa, nah wujudnya di sini sudah disebutkan ya, faktor aparat dan penindakannya. Nah, kalian hanya ditanya ini, nah bentuknya sekarang. Nah, jangan sampai salah karena ini adalah kata kunci, aparat dan penindakannya. Oke, lanjut pada nomor 36. Salah satu upaya penghormatan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia, yaitu dengan dibuatnya peraturan perundang-undangan tentang HAM yang diatur pada pasal. Nah, ini jelas ya, untuk nomor 36 ini kalian hanya memilih jawabannya, mencari undang-undang HAM itu diatur pada undang-undang nomor berapa dan tahun berapa. Berikutnya nomor 37. Berikut ini merupakan kejahatan berat yang menjadi keprihatinan masyarakat internasional. Jadi menyebutkan dan mencari ya, dari kasus-kasus ini A sampai ini yang merupakan kejahatan besar ini yang mana? Yang sampai menarik perhatian masyarakat internasional. Untuk nomor 38, bentuk perhatian pemerintah terhadap penegakan HAM di Indonesia yaitu, nah ini sangat jelas ya, ada kata kunci perhatian pemerintah. Kalian hanya mencari wujudnya di sini. Ya, wujud yang sudah dilakukan pemerintahan kita terhadap penegakan HAM di Indonesia. Ini salah satunya. Untuk nomor 39, contoh kejahatan kemanusiaan yang berat. Salah satunya yaitu politik, ya, perbedaan warna kulit pernah diterapkan di Afrika Selatan yang dinamakan, nah politiknya namanya apa ini? Untuk politik yang pernah terjadi di Afrika Selatan ya, untuk perbedaan warna kulit. Tinggal kalian cari dari option ini mana yang benar. Untuk nomor 40, penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia adalah Komnas HAM berfungsi. Nah, dari kata kunci ini perhatikan ada wawasan ya, mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia adalah Komnas HAM yang berfungsi sebagai. Nah, untuk yang terakhir ini kita kasih bonus ya. Jadi bonusnya di sini sebagai apa? Penyuluhan. Nah, ini adalah jawaban buat kalian yang sudah melihat video ini sampai habis ya. Jadi penyuluhan itu untuk memberikan informasi kepada masyarakat, memberikan wawasan pengetahuan tentang hak asasi manusia. Pentingnya itu apa untuk masyarakat Indonesia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kalian semua menjadi sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.